Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan analisis numerik. Dalam video ini kita akan membahas tentang metode Secant. Apa itu metode Secant? Metode Secant ini merupakan metode yang tidak memilih interval, atau biasanya disebut metode terbuka, yang memuat akar persamaan dari persamaan non-linier. Sehingga untuk pemilihan titik awalnya bebas. Jadi metode Secant ini dia adalah metode terbuka, akan tetapi nanti pada prosesnya kemudian beberapa formula-formula atau persamaan-persamaan yang kita gunakan dalam perhitungannya nanti itu sangat mirip sekali dengan rumus mencari akar pada metode regula falsi. Ya. Tapi bedanya ini dia adalah metode terbuka. Ya. Jadi pada prosesnya nanti kita akan menentukan titik awal sembarang. Ya, titik awal sembarang. Contohnya di sini adalah kita tentukan titik awal fx0 x0 dengan fx0, kemudian x1 dengan fx1. Kemudian nanti kita akan menarik garis dari kedua titik tersebut sehingga memperoleh titik potong yang kita sebut sebagai x2. Nah, kemudian yang kita olah nanti adalah titik x2 ya, dengan x1. Titik x2 dengan x1, x2 if x2 dan x1 dan fx1. Kemudian nanti kita peroleh hasil berikutnya itu sebagai titik potong x3. Nah, pada proses berikutnya untuk mencari titik x4 ya, itu yang kita proses adalah nilai x2 dengan f2, fx2 dan x3 dengan fx3. Jadi kedua titik tersebut. Terus berlanjut sampai nanti terpenuhi kondisi yang kita telah tentukan. Baik itu jumlah iterasi atau error. Ya, seperti itu. Nah, lebih jelasnya tentang algoritma Secant, itu kita pilih sembarang x0 dan x1-nya tanpa perlu memperhatikan apakah dia mengandung akar atau tidak. Karena kemarin itu kita harus menentukan syaratnya adalah nilai awal sembarang tersebut itu harus berada atau bernilai negatif lebih kecil dari 0 jika fx0 dan fx1-nya dikalikan. Nah, sehingga di sini itu yang tidak kita lakukan. Makanya kita sebut sebagai metode terbuka. Kemudian setelah itu tarik garis yang melalui titik x0, fx0 dan x1, fx1. Sehingga nanti memotong dengan sumbu x. Dia akan memotong sumbu x dan titik potongnya itu disebut sebagai x2. Ya. Kemudian x2 kita hitung seperti rumus pada regula falsi kemarin. Itu x2 sama dengan x1 dikurangi fx1 dikali x1 min x0 dibagi fx1 dikurangi fx0. Nah, setelah itu nanti kita akan memperoleh nilai x2-nya. Nah, setelah kita memperoleh titik x2, ya, titik potong x2, maka kita lanjutkan lagi ya, dengan cara menarik garis yang melalui titik potong x1, fx1 dan x2, fx2. Jadi sudah tidak pakai lagi x0, fx0.
Biasanya kita proses adalah titik baru dengan titik sebelumnya yang paling dekat. Ya. Jadi yang kita untuk mencari X2, misalkan di sini gampangnya gitu ya. Untuk mencari titik X2 yang kita proses adalah titik X1 dan X0. Nah, untuk mencari X3 yang kita proses adalah X2 dan X1. Gitu ya. Bisa dipahami. Jadi nanti titik sebelumnya yang tepat berada di bawahnya itu yang kita proses. Ya. Nah, sehingga nanti akan kita peroleh lagi ya, titik potong dengan sumbu X-nya yang kita sebut sebagai X3. Nah, X3 sama dengan X2 dikurangi Fx2 dikali X2 minus X1 dibagi Fx2 dikurangi Fx1. Nah, proses ini dilanjutkan ya, terus nanti kita lanjutkan sehingga diperoleh Fxn sama dengan 0 atau Fxn sedekat mungkin dengan 0, nilai hampiran. Ya, kalau Fxn-nya sama dengan 0, otomatis kita memperoleh nilai nyata, nilai asli ya, apa sih? Penyelesaian nyata ya. Nah, sementara kalau Fxn-nya sedekat mungkin dengan 0, itu berarti yang nilai hampiran. Nah, dengan nilai kesalahan itu adalah absolut X2 minus X1 harus lebih kecil dari error yang kita tentukan. Jadi nilai absolut titik titik yang kita peroleh terbaru dengan titik sebelumnya itu harus lebih kecil dari nilai error yang kita tentukan. Nah, lebih jelas kita masuk saja ke dalam contoh. Di sini kita memiliki suatu fungsi yang kita sebut sebagai e pangkat x minus 5x kuadrat sama dengan 0. Dengan interval awalnya itu adalah 0,2. Dan batasannya, yaitu batasan perhitungannya adalah menggunakan toleransi kesalahan atau error sebesar minus 0,001. Ya, 0,001. Jadi di sini ada tanda lebih kecil atau sama dengan ya. Kalau sudah lebih kecil atau sama dengan berarti jika dia mendapatkan error 0,001 ya pasti otomatis nanti proses perhitungannya berhenti. Nah, oke, kita langsung saja proses pada iterasi ke-1. Di sini nilai X0-nya sama dengan 0 dan nilai X1-nya sama dengan 2. Maka kita hitung nilai X2-nya itu sama dengan X1 dikurangi Fx1 dikali X1 dikurangi X0 dibagi Fx1 dikurangi Fx0. Maka diperoleh X2-nya sama dengan 2 dikurangi minus 12,611 dikali 2 minus 0 dibagi minus 12,611 dikurangi 1 sama dengan 0,14694. Maka kita sudah dapat langsung nilai titiknya adalah 0,14694. Kemudian kita cari nilai Fx2-nya, itu kita peroleh sama dengan 1,0503. Nah, jangan lupa untuk Fx1-nya itu kita masukkan ke dalam persamaan ya. Nah, E pangkat X minus 5X kuadrat. Begitu pula untuk X0-nya, E pangkat X minus 5X kuadrat. Nah, kemudian, ya, setelah itu kita hitung nilai errornya, kita peroleh nilai errornya sama dengan 2 dikurangi 0,14694 itu sama dengan 1,85306. Ya. Karena 2 yang merupakan nilai X1-nya. Sehingga X2-nya yang bernilai 0,14694 itu kita kurangi dengan nilai X1. Jangan lupa seharusnya di sini ada nilai absolutnya. Yang kita cari adalah nilai absolut. Jangan lupa letakkan nilai absolut karena error itu tidak pernah bernilai negatif. Oke. Jadi error di sini pada iterasi pertama itu masih sangat besar sekali, yaitu 1,85306. Nah, kemudian kita lanjut ke iterasi kedua karena errornya masih belum terpenuhi. X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 0,14694. Ya. Maka untuk mendapatkan nilai X3-nya,
Kita proses adalah X2 dikurangi Fx2 dikali X2 minus X1 dibagi Fx2 dikurangi Fx1. Maka diperoleh nilai X3-nya sama dengan 0,28941. Jika kita masukkan ke dalam fungsi yang kita miliki, F0,28941, maka Fx3-nya itu sama dengan 0,91685. Kemudian kita hitung errornya antara nilai X3 dengan X2, maka diperoleh nilainya adalah 0,14247. Nah, turunnya sangat drastis sekali ya. Jadi yang tadinya nilai 1,8 sekian, sekarang sudah 0 di bawah 0. Sudah 0, mendekati 0, 0,14247. Nah, tapi karena masih belum memenuhi nilai error yang kita tentukan, maka kita lanjutkan ke iterasi ketiga, yaitu dengan memproses nilai titik X2 dengan titik X3 untuk mencari titik X4. Nah, dengan cara yang sama kita peroleh nilai X4-nya sama dengan 1,26801 dan diperoleh untuk F1,26801 atau 1,268 saja sudah cukup, itu sama dengan minus 4,4855. Dan errornya di sini antara X4 dengan X3 diperoleh selisih antara X4 ya. X4 1,26801 dengan minus 0,28941 itu sama dengan 0,9786. Ya, naik lagi. Tadinya udah turun, sekarang naik lagi mendekati 1. Nah, sehingga karena errornya masih besar, kita lanjut ke iterasi keempat. Pada iterasi keempat yang kita proses adalah titik X3 dan X4 untuk mencari titik X5. Dan cara yang sama kita peroleh nilai titik X5 sama dengan 0,45549. Kemudian F0,45549-nya sama dengan 0,53958. Dan kita peroleh error dari selisih X5 dengan X4 itu sama dengan 0,81252. Ya, mulai mengecil. Ya. Kemudian berikutnya, pada iterasi kelima, yang kita proses adalah titik X4 dan titik X5 untuk mencari titik X6. Kita peroleh titik X6 itu sama dengan 0,54274. Kemudian jika kita cari nilai F 0,54274 diperoleh 0,24788. Nah, errornya pada iterasi kelima di sini itu selisih antara X6 dengan X5 sama dengan 0,08725. 0,08725 sudah terlihat semakin kecil, mendekati 0. Tapi masih belum lebih kecil atau sama dengan nilai error yang kita tentukan di awal. Maka kita lanjutkan ke iterasi ke-6. Pada iterasi ke-6 itu kita akan mencari titik X7 dengan memproses nilai titik X6 dan titik X5. Maka kita peroleh X7-nya sama dengan 0,61688 dan kita peroleh nilai F 0,61688 sama dengan minus 0,049573. Dengan nilai error pada iterasi ke-6 ini yaitu selisih antara X7 dengan X6, 0,61688 dikurangi 0,54274 sama dengan 0,07414. Apakah error sudah terpenuhi? Masih belum. Maka dilanjutkan ke iterasi ke-7. Pada iterasi ke-7 yang kita proses adalah nilai titik X6 dan nilai titik X7 untuk mencari nilai titik X8. Dengan cara yang sama dengan sebelumnya, kita peroleh nilai titik X8 sama dengan 0,60453. Kemudian jika kita cari nilai F 0,60453 diperoleh sama dengan 0,0031298. Dengan nilai errornya
yaitu selisih antara titik X8 dengan titik X7, 0,60453 dikurangi 0,61688 sama dengan 0,01236. Sekali lagi, kalau Anda hitung ini secara manual, jangan heran ya, kenapa kok nilainya di sini positif. Ingat, rumusnya untuk mencari error itu adalah selalu diberikan nilai absolut, karena memang error itu tidak pernah ada yang nilainya negatif untuk error. Baik, apakah error sudah terpenuhi? Ya, karena masih belum terpenuhi, maka kita lanjutkan ke iterasi ke-8. Nah, pada iterasi ke-8 yang kita proses adalah titik X7, titik X8 untuk mencari titik X9. Kemudian kita peroleh titik X9 itu sama dengan 0,60526 dengan nilai F 0,60526 itu sama dengan 0,000348803. Dan errornya pada iterasi ke-8 di sini itu adalah selisih antara X9 dengan X8 yaitu 0,60526 dikurangi 0,60453. Jika kita perhatikan ini sudah digit awalnya sudah sangat dekat sekali ya. Sehingga kita kurangi itu kita peroleh nilai errornya 0,00073. Nah, karena nilai errornya sudah lebih kecil dari 0,001, maka nilai X yang memenuhi adalah X yang ke-9 yaitu sama dengan 0,60526. Nah, jadi terlihat untuk metode second ini sudah terlihat lebih perhitungan sudah lebih cepat dan pastinya akan bisa mencapai error atau iterasi lebih cepat daripada proses-proses atau metode-metode yang lain. Maka tetapi kalau kita perhatikan bahwasanya nilai error yang kita peroleh ya maupun nilai titik yang kita peroleh itu fluktuatifnya sangat tinggi sekali. Jadi ada kemungkinan dia nanti tidak mencapai nilai akar yang kita butuhkan. Ya, jadi seperti itu. Baik, ini dia contoh perhitungan dengan menggunakan metode second. Di sini yang kita jadikan sebagai pemberhentian dari proses komputasi adalah nilai error, yaitu lebih kecil dari 0,01 dan sudah terpenuhi pada iterasi ke-8. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video perkuliahan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.